Nggak ketok, nggak ketok. Cek 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 cek. 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 Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Nita. Selamat datang di acara podcast Ramadan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Bumirejo. Telah hadir membersamai kita semua sosok yang luar biasa, sosok yang menginspirasi dan tentunya tidak bisa diragukan lagi eksistensinya di Kecamatan Mungkit ini. Beliau adalah rekan Ahmad Miftahur Rozak atau yang akrab dipanggil rekan Rozak. Gimana kabarnya hari ini rekan Rozak? Ya. Ya, alhamdulillah mental aman ya. Alhamdulillah masih aman di puasa pertama. Iya. Ya, rekan Rozak ini merupakan demisioner Ketua IPNU Kecamatan Mungkit periode 2017-2019. Beliau ini lahir di Magelang tanggal 11 Agustus 1998. Pada tahun 2019 sampai 2021, beliau merupakan anggota Departemen Kaderisasi PC IPNU Kabupaten Magelang. Kemudian pada tahun 2021-2023, beliau menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Magelang. Dan perlu diketahui bahwa PAC Mungkit sebelum tahun 2017 telah lama vakum atau pengurusannya tidak berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Dan rekan Rozak ini merupakan sosok yang membangkitkan kembali semangat untuk berorganisasi di IPNU IPPNU Kecamatan Mungkit. Nah, dalam membangkitkan semangat berIPNU IPPNU, tentu rekan Rozak dan rekan-rekan kita pengurus pada waktu itu memperjuangkan banyak hal untuk menyatukan kembali semangat para pelajar NU pada saat itu. Nah, dari rekan Rozak sendiri, tentu kata berjuang sudah tidak asing lagi di hidup rekan. Sebenarnya apa sih arti berjuang menurut rekan Rozak sendiri? Baik, terima kasih rekanita Siti Homsatun. Siti Homsatun sebagai Wakil Ketua Pimpinan Ranting IPPNU Desa Bumirjo, mungkin termasuk untuk nilai berjuang sendiri menurut saya. Mungkin ketika saya bertemu dengan rekan Satun pun juga sudah merasa bahwasanya rekan Satun juga teman seperjuangan dulu. Dari 2017 juga dulu rekanita Satun ini sudah bertemu dengan saya pada acara halal bihalal PAC IPPN IPNU IPNU Mungkit. Jika mungkin keinget di Selatan Pasar Blabak di rumah Bapak Ahmadi, dulu masih MBCN Kecamatan Mungkit. Nah, itu mungkin nilai berjuang sendiri menurut saya adalah menjalankan sebuah proses dengan tujuan yang bersama-sama. Dalam arti saya berjuang juga tidak sendiri di Mungkit, bahwasanya mungkin salah jika saya mengawali PAC IPNU IPNU Mungkit setelah sekian lama vakum, karena juga saya berjuang dengan teman-teman banyak sekali di Mungkit, termasuk juga dibantu oleh rekanita Satun sendiri juga membantu saya untuk membangkitkan PAC Mungkit lagi, meskipun sekarang juga berkhidmat di Ranting maupun di PAC. Jadi berjuang sendiri menurut saya adalah
menuju tujuan yang sama, berjuang bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Maka dulu ada berjuang saya adalah dulu punya jargon PAC Mungkit, ayo bangkit. Nah itu adalah menjadi semangat berjuang saya. Dan arti untuk membangun Mungkit lebih baik lagi, jangan vakum lagi, bisa bangkit lagi, bisa eksis lagi. Iya. Jadi berjuang menurut rekan Rozak ini merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu ya, rekan Iya, Rozak. jadi proses belajar bersama menuju tujuan yang bersama. Ya, dan dalam berjuang tentunya diperlukan bekal agar nantinya perjuangan itu dapat membuahkan hasil dengan maksimal. Nah, apa saja bekal yang perlu dipersiapkan untuk berjuang menurut rekan Rozak? Kalau menurut saya bekal itu perlu untuk kita siapkan untuk berjuang. Tentu teman-teman sekarang, rekan dan rekan kita sekarang itu lebih punya bekal lah daripada saya 2017 dulu. Karena saya juga belum bergabung di IPNU PPNU, jadi bahasa nih Jawa itu ujuk-ujuk, teko-teko. Nah, jadi ketua. Jadi memang belum punya bekal apapun, jadi saya mencari bekal sambil berjalan. Jadi teman-teman sekarang, rekan dan rekan kita sekarang, justru apalagi kita di Mungkit itu kita memiliki banyak sekali potensi kita di Mungkit. Sekarang PCNU pun ada di Mungkit, sedangkan PCNU sendiri sekarang sering banget mengadakan sebuah pelatihan-pelatihan. Lah, terus juga di masyarakat, di MBC kita juga banyak kiai-kiai. Itu untuk bekal kita, dalam arti bekal pondasi kita, ruh kita, aswaja kita, ahlus sunnah wal jamaah kita, itu juga harus kita perbanyak. Dan juga tentang pengalaman umum, seperti logo di PPNU itu ada 20 angsa yang berarti sintesa antara ilmu agama dan umum. Nah, maka kita harus membekali kita sebelum berjuang lebih jauh dengan antara ilmu agama dan umum, juga kita harus bekali dulu itu. Jadi nanti berjuang wis ora bingung-bingung, sudah ada bekal antara ilmu umum dan juga ilmu agama. Oke, berarti bekal yang dipersiapkan tentunya mempersiapkan ilmu agama dan ilmu umum untuk berjuang di IPNU juga itu. Ya, benar sekali. Jadi lebih ke apa gitu? Sebelum kita berjalan, jadi bagaimanapun banyak mungkin kita menggali ilmu tentang umum itu juga organisasi, juga perusahaan dan banyak sekali. Mungkin rekan Rozak bisa menceritakan sedikit pengalaman pertama masuk atau kenal organisasi IPNU IPPNU di Mungkit ini. Oke, sebenarnya kalau bergabung di IPNU IPPNU itu memang ada tawaran dari Ansor. Dulu saya masih kelas 12 SMK. Saya masih sudah ada tawaran untuk ikut di Ansor dan saya sudah siap karena ditawari PKD Ansor. Nah itu 2017, tapi kebenaran pas saya mau ujian praktek SMK. Jadi nggak bisa saya tinggal ujiannya, akhirnya saya besok kapan lagi. Pada akhirnya selesai ujian, itu dapat selebaran undangan dari PAC IPNU PPNU Mungkit. Nah itu untuk setiap desa diminta untuk ngirim anggota IPNU PPNU. Nah saya ada di situ waktu itu 3 kali pertemuan reorganisasi. Nah reorganisasi saya kira itu cuma pertemuan, saya dipilih menjadi ketua, saya kira cuma di pertemuan itu, ternyata untuk 2 tahun. Nah itu karena memang saya nggak tahu ternyata ini untuk IPNU 2 tahun ke depan. Saya kira itu hanya untuk acara hari ini gitu. Jadi lebih ke tahap apa nggih? Saya mencari tahu itu dari teman-teman SMK dulu, dari beberapa teman saya ada yang ikut di PAC Pertayudan. Itu sering napa nggih? Sering ngobrol lah dengan saya, berbicara tentang IPNU PPNU, kadang lewat majelis sholawat itu ada teman-teman yang bilang tentang IPNU PPNU. Akhirnya saya ada kita ada tanya di situ, mungkin kok nggak ada. Pada akhirnya saya dapat undangan itu, saya nggak langsung bergegas untuk ikut. Oke, jadi pada awalnya rekan Rozak ini tidak mengira pada saat itu akan terpilih menjadi ketua IPNU Kecamatan Mungkit selama 2 tahun, gitu ya? Tidak mengira, malah sebenarnya tidak kaget, dalam arti tidak kaget karena belum tahu dunia luar. Jadi saya berpikir hanya di lingkup Mungkit, gitu. Ternyata diupload, saya cari-cari dan itu saya nge-add
nge-like mengikuti di fanspage-nya PC Ibnu Kabupaten Magelang setelah menjadi ketua PAC Ibnu Mungkit. Jadi saya mencari tahu. Ternyata yang memberikan selamat banyak sekali. Jadi saya nggak tahu gitu loh. Jadi memang nggak ngerti ini ning Mungkit. Saya kira ya menjadi ketua di hari ini. Nah, mungkin saya menjadi pengurus dulu. Saya menjadi ketua terlihat bergengsi wah menjadi ketua PAC gitu. Nah seperti itu. Iya. Tapi dalam berjuang itu kan kita masih ada dalam diri kita tuh rasa malas. Rasa malas. Ya, nah bagaimana cara rekan untuk membangkitkan semangat untuk berjuang melawan rasa malas tersebut? Kalau saya pribadi tentu harus mempunyai apa yang ingin kita perjuangkan dulu. Karena kalau kita hanya berjuang tapi tidak dengan tujuan yang jelas, nah itu juga kita nanti malas-malasan itu akan muncul selalu. Jadi ketika mau berjuang, tapi aku berjuang nopo ya orang orang sing ngejak. Tapi ketika kita sudah sadar bahwasanya tujuan kita adalah misal tadi memiliki PAC Mungkit ayo bangkit. Berarti dengan sudah tujuan seperti itu, saya juga harus semangat. Jadi jangan malas, masa arep tegel Mungkit mati meneh. Maka saya tetap harus malasnya itu harus dibuang. Alah berjuang. Bahkan kalau sedikit contoh nggih mungkin dulu saya bekerja itu pulang jam 7 malam. Jam 7 malam tapi teman-teman dari Mungkit sudah ada nunggu di rumah saya. Oke, jadi saya pulang itu teman-teman sudah ada di rumah saya. Sebenarnya saya lelah, kesel banget lah. Pengen leren terus gasik. Karena nanti pagi saya berangkat lagi gitu loh. Saya jam 7 pulang itu hujan-hujanan juga. Nah, tapi karena teman-teman itu semangat, teman-teman yang membuat saya semangat. Jam 1 itu ngejak ziarah ke Gunung Preng. Itu kan sebenarnya aduh buat istirahatnya sebenarnya lumayan. Sudah enak, sudah lumayan buat besok bekerja persiapan stamina. Tapi karena saya tahu sadar karena ki mumpung konco-konco semangat aja nganti aku gawe kendone konco-konco kudu berjuang ayo berjuang ngelelahke berjuang diri sendiri ngelelahke ego rendahke ngalahke egone awak dhewe ngalahke rasa kesel awak dhewe demi melayani konco-konco kabeh. Nah itu adalah mungkin dari diri kita sendiri ketika kita sudah mempunyai tujuan maka berjuang kita juga nanti akan jelas dan ketika ada rasa malas dhewe kelingan tujuannya awak dhewe aja nganti kaya ngene meneh. Nah, maka nanti semangat dari rekan dan rekan kita juga akan kembali muncul. Misal di teman-teman Ranteng Bumirjo 2014 itu dulu sudah ada Ibnu di Bumirjo nggih. Sudah ada, karena memang kurang berjalan saja. Nah, mungkin dengan teman-teman di Bumirjo yang banyak sekali, nah itu tujuan itu mungkin menjadi dasar dari teman-teman untuk ben tidak bermalas-malasan. Ketika mau bermalas-malasan kelingan nek Bumirjo iki kudu dijogo. Nah, kudu ditresnani ngono lho. Yeah. Karena nek ra ngono kok Bumirjo nglokro meneh. Nah, seperti itu. Mungkin dari rekan Rozak ini untuk menghilangkan rasa malasnya harus ada tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Iya. Seperti jargon PAC Mungkit ayo bangkit. Nah, iya. Dan tentunya juga butuh semangat, dorongan dari teman-teman agar bisa menyemangati diri sendiri juga ya rekan. Ya benar. Nah gimana nih sebelum rekan Rozak merangkul teman-teman yang lain, mesti ada cara untuk mengajak mereka untuk gabung di IPNU IPPNU, berjuang di IPNU IPPNU. Itu gimana caranya? Itu tentu dengan beberapa opsi-opsi. Tentu dulu saya dibantu dengan para pembina itu dengan pendampingan ekstra dari Bapak Widi Lestari sekarang menjadi MWC menjadi komandan Banser di Kecamatan Mungkit. Nah, beliau juga mengajari dengan teknik yang lama lah itu dengan cara mengundangi dengan selebaran meskipun waktu 2017 itu sudah ada WA tapi kan saya juga belum tahu nomornya juga maka dengan cara yang lama yaitu dengan memberikan sebuah undangan kertas. Jadi yang fotokopi, nulisi gitu untuk siapa, yang ngeterke barang. Itu ternyata lebih mandi lah, lebih dapat manfaatnya daripada nyusewu lewat Japri karena menurut saya karena pendekatan awal itu tuh dengan undangan kita bisa sowan silaturahmi. Poin pertama kita dapat pada silaturahmi kita bisa kenal dengan orang tuanya,
bisa dekat juga misal dengan Satun gitu. Yeah. Nah, jadi kan misal saya main ke rumah Satun, setidaknya Satun nanti keluar sudah tidak canggung karena sudah kenal dengan saya gitu. Jadi tidak ada alasan nanti yuk, Mas belum ada temennya, yuk gila aku koncomu gitu. Nah seperti itu. Jadi memang harus door to door ke rumah-rumah dan setelah itu juga saya japri, saya ajai sering-sering untuk ajai berkumpul. Itu adalah untuk awal saya itikat awal untuk nanti mengajak teman-teman untuk berjuang bersama. Ketika nanti saya ajak, terus saya duduk bareng, ngopi lah. Mungkin kalau laki-laki sering lah dulu ada rekan Haris, kalau Bumirjo itu juga rekan Haris, ada rekan Irul. Nah itu juga yang dulu sering ngopi di saya untuk bertukar pikiran. Ayolah dibikin yang mungkin kebutuhannya seperti inilah. Ayo kita bareng-bareng piyo. Aku nek dhewe yo ndak mampu gitu loh. Aku butuh potensi dari jenengan-jenengan semua. Sampean ki bisa ngono. Maka saya membutuhkan bantuan dari sampean-sampean. Nah, aku dhewe yo enggak kuat gitu toh. Nah, maka dibantu dari teman-teman dari ngobrol-ngobrol itu saya minta bantuannya, saya bahwasanya kondisi mungkin seperti ini. Saya sampaikan latar belakang mungkin tujuan mungkin ayolah aja gawe mungkin kaya wingi meneh. Nah, dengan itulah maka saya membuat semangat dari teman-teman. Yang penting kita sebagai pemimpin itu jangan lelah untuk mengajak. Bagaimanapun kita juga selalu berhusnudon kepada anggota kita, kepada teman-teman kita gitu. Jadi dengan cara konvensional, dengan memfotokopi surat, menulis surat, kemudian menyebarkan ke seluruh penjuru mungkin. Iya. Rekan Rozak ini mampu mencari kader untuk membantu kepemimpinan di Mungkit gitu ya Mas Rozak. Iya, iya, iya. Ya, dan yang terakhir, kita selaku pelajar NU tentunya sudah tidak asing lagi dengan trilogi Belajar Berjuang Bertakwa. Yeah. Tapi terkadang rekan-rekan kita di luar sana itu bingung bentuk perjuangan pelajar NU itu seperti apa. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan pelajar NU di mungkin khususnya di bulan Ramadan ini untuk beribnu IPPNU? Jadi sebenarnya nilai belajar berjuang bertakwa. Berjuang itu ada berbagai macam, nggih. Yang pertama bisa berjuang dari diri kita sendiri. Berjuang merendahkan ego kita sendiri, mengelerem lah apa ya gampangnya membatasi bisa memilih lah mana ego kita, mana yang ego harus kita tinggikan, mana yang ego harus kita rendahkan. Ini dari diri kita sendiri. Tentu berjuang yang pertama merasa malas dengan diri kita sendiri. Tentu di rumah juga kadang bisa sholat itu lebih alhamdulillah daripada tidak. Tapi kalau bisa nggih tetap berjamaah, sholat berjamaah. Maka di diri kita sendiri di rumah pun juga kita harus punya fondasi. Dalam arti aku kudu ngaji, aku kudu deres, aku kudu sholat jamaah ning langgar. Ya harus ya juga bisa juga 5 waktu gitu. Itu adalah dengan berjuang di kita sendiri. Yang kedua berjuang mungkin bisa sebelum nanti ke IPPNU nggih. Mungkin di masyarakat nggih. Di dusun kita, tentu di Mungkit ini masih di dusun-dusun kita masih banyak sekali lah, keeratan masih banyak karena memang di Mungkit juga masih di pedesaan. Jadi mungkin lebih ke berjuang ke masyarakat, ke dusun kita, mungkin apalagi di Ramadan seperti ini kita membantu di TPA, dibuka bersama dusun. Lah itu kadang nilai berjuang itu tidak hanya sing ketok-ketok nggih. Kadang kita teman-teman yang lain sedang mempersiapkan yang ada di panggung, sedangkan kita sing usung-usung gelas, kita sing nyape gelas, sing nyape piring, gitu. Sing ngitung sendok tirik-tirik kudu 10 ditaleni rafia, 10 taleni rafia, gelas kudu sakrak lengkap. Sing ngecek itu jumlah 250. Kurang siji kita sing goleke kudu digenepi. Padahal itu juga termasuk dari bagian. Karena tujuan kita apa? Misal mensukseskan buka bersama. Padahal yang teman-teman itu mempersiapkan gelas, piring, sendok, usung-usung makman gitu untuk menu buka bersamanya. Tapi tidak terlihat di kamera, tidak terekspos. Padahal tapi teman-teman itu punya nilai apa nggih? Keinginan hati sendiri-sendiri untuk bahwasanya ayo lagi kepedulian dusunku. Ayo iki gawe nyukseske buka bersama dusunku. Maka tidak dengan dikongkon, tidak dengan dimintai bantuan, teman-teman itu sudah memiliki rasa sadar bahwasanya
tujuannya yo gawe dusunku, maka sing iso tak lakoni aku nggih sebatas mali gelas, ngitung gelas itu. Jadi bagaimanapun di dusun juga harus bisa berjuang. Kalau ternyata di situ sudah ada misal rekan Saton atau mungkin rekan kita yang lain rekan party itu memiliki kelebihan karena biasanya laki-laki nggih itu. Nah, mungkin rekan Nita Saton, rekan Nita Party atau mungkin rekan Nita Suma atau yang lain. Nah, itu memiliki kalian mungkin bisa memberikan sebuah pembelajaran kepada adik-adik. Nah, nanti juga mungkin bisa nanti rekan-rekan kita yang mengisi di eh, TPQ, di TPA itu untuk memberikan sebuah materi. Nah, jadi dari diri kita sendiri, terus nanti juga di dusun kita juga kita harus berjuang. Nah, harus berjuang di apalagi di Ramadan seperti ini. Terus yang ketiga baru ketika nanti di dusun kita sudah, ayolah kita lebih luas lagi untuk mengekspos ilmu kita mencari lagi ilmu-ilmu kita, yaitu nanti kita bergabung di IPNU IPPNU lah. Nanti di IPPNU ini lebih luas lagi. Nanti berjuangnya kita tidak hanya berpikir di dusun, tapi kita juga mungkin di ranting kan juga bisa satu ketika di kebiasaan tidak tapi harus berpikir mana dusun yang belum ada, bagaimana dusun bisa Patungan, dusun Kutiban, mana dusun Butuban, Bicangan dan lain-lain. Tapi tidak hanya berpusat pada satu dusun, ketika di Bukit juga nanti lebih banyak lagi tidak hanya mikir Bumirjo tapi juga berjuang mikir ke ranting-ranting atau desa-desa yang lain. Tapi sekali lagi didasari dari berjuang dari diri kita sendiri. Ya, berarti hal yang bisa dilakukan pelajar NU khususnya di Kecamatan Mungkit selama Ramadan ini adalah membenahi diri sendiri. Mungkin bisa juga melakukan kegiatan Ramadan di desanya dengan membantu mengajar TPA, kemudian dengan sholat berjamaah. Itu bisa juga bentuk perjuangan untuk diri sendiri di IPNU IPPNU. Kadang mungkin di dusun itu ada sedikit perjuangan yang mungkin tidak terlihat gitu. Tapi itu sangat luar biasa, setiap malam pasti lembur gitu. Itu ada sebuah nilai itu gawe long. Kayak gawe long. Itu termasuk bagian dari dusun ya. Ramadan karena memang remaja itu kadang aktif ki ditarik kon urunan di gawe tuku long gitu. Nah, itu juga bagian perjuangan meramaikan dusun. Meramaikan kegiatan Ramadan. Dibantu nyari kertas. Dibantu nyari kertas gitu. Nah, luar biasa sekali perbincangan kita di siang hari ini dengan rekan Rozak. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Jadi berjuang itu merupakan kesadaran kita untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh diri kita. Nah, berjuang itu akan terasa lebih mudah ketika kita dibersamai oleh orang-orang yang mendukung kita, baik dari dalam maupun dari luar. Misalnya dari teman-teman maupun dari pengurus NU di atas kita seperti NU, Ansor, Fatayat, dan Muslimat, dan lain sebagainya. Nah, baik, cukup sekian perbincangan kita di sesi pertama kali ini. Terima kasih kepada rekan Rozak yang telah memberikan pengalamannya dan berbagi waktunya, meluangkan waktunya untuk membersamai kita. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Namun sebelumnya kami harap rekan Rozak berkenan menerima kenang-kenangan dari kami dari PR IPNU IPPNU Desa Bumirjo. Berdiri saja. Oh iya. Seharusnya berdiri. Baik, terima kasih rekan-rekan kita yang telah
menyimak perbincangan kami di siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.